Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan kali ini kita akan belajar Ad-Darsul Awwal, pelajaran pertama pada pokok bahasan tarkib atau pola susunan kalimat tentang mubtada dan khobar. Baiklah, setidaknya ada 3 tujuan di pembelajaran tentang mubtada dan khobar kali ini. Yakni, yang pertama, mampu memahami pengertian mubtada dan khobar. Yang kedua, mampu menganalisa mubtada dan khobar dalam sebuah kalimat sederhana. Dan yang ketiga, mampu membuat kalimat sederhana yang mengandung mubtada dan khobar. Adapun dalam rangka mencapai pemahaman tentang topik mubtada dan khobar ini, ada 5 materi pembelajaran yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu yang pertama, pengertian mubtada khobar. Yang kedua, contoh-contoh mubtada dan khobar. Yang ketiga, jenis-jenis mubtada. Yang keempat, analisa contoh. Dan yang kelima, menyusun kalimat. Inilah 5 materi pelajaran yang akan kita bahas di video kali ini. Baiklah, yang pertama, kita akan mempelajari pengertian dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Jadi dalam bahasa Arab, apabila ada kata benda atau yang biasa disebut isim seperti nama orang, kata ganti, dia, kamu, saya, atau benda-benda lain seperti meja, kursi, dan lain-lain itu berada di awal sebuah kalimat, maka kata itu disebut dengan mubtada atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Jadi kata setelah mubtada itulah yang disebut dengan khobar. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh-contohnya. Coba kita perhatikan contoh yang pertama. Huwa faruqun. Artinya, dia faruq. Dia atau huwa adalah kata ganti, dan kata ganti itu termasuk kata benda atau isim. Jadi, karena huwa atau dia adalah kata benda dan letaknya di awal sebuah kalimat, maka huwa atau dia ini disebut mubtada. Sementara kata faruqun karena terletak setelah mubtada, maka faruq disebut khobar. Begitu pula dengan contoh yang kedua, hiya hilyatun. Hiya hilyah, yang artinya dia hilyah. Berarti hiya adalah mubtadanya dan hilyah adalah khobarnya. Dan coba kita lihat penjelasan di sampingnya. Khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Pertama, jika mubtada berbentuk muzakkar, maka khobar harus muzakkar. Lihat contoh, huwa faruq. Karena huwa itu muzakkar atau laki-laki, maka kata setelahnya atau khobarnya juga harus muzakkar, yaitu faruq. Tidak boleh huwa Fatimah. Yang kedua, jika mubtada berbentuk muannas atau perempuan, maka khobar pun harus muannas. Lihat contoh, hiya hilyah. Dia hilyah. Hiya itu muannas, maka kata setelahnya atau khobarnya juga harus muannas, yaitu hilyah. Tidak boleh hiya faruq. Baik,
Sekarang kita akan belajar jenis-jenis mubtada. Secara umum, mubtada dibagi dua, yaitu mubtada isim dhamir dan mubtada isim zahir. Mubtada isim dhamir atau mubtada yang berupa kata ganti, dan kata ganti atau dhamir dalam bahasa Arab seperti huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu, dan seterusnya. Contoh dalam sebuah kalimat, huwa faruq. Di sini mubtada'nya adalah huwa, dan huwa adalah isim dhamir, sehingga mubtada'nya disebut mubtada' dari isim dhamir. Begitu pula contoh yang kedua, anti Ruqayyah. Anti adalah isim dhamir dan dia sebagai mubtada'nya. Inilah yang disebut dengan mubtada' berupa isim dhamir. Yang kedua adalah mubtada isim zahir atau mubtada yang berupa nama orang atau nama benda. Contoh, Muhammadun jamilun. Muhammadun jamilun, mubtada'nya adalah Muhammad, dan Muhammad adalah nama orang, bukan kata ganti atau isim dhamir. Contoh yang kedua, hadiqatun jamilatun, kebun yang indah atau kebun indah. Mubtada'nya adalah hadiqah, dan hadiqah adalah nama sebuah benda, bukan isim dhamir atau kata ganti. Inilah jenis-jenis mubtada, yakni mubtada isim dhamir yang berupa kata ganti dan mubtada isim dhahir yang berupa nama orang atau benda. Baik, inilah penjelasan singkat tentang pengertian mubtada khobar, contoh-contoh mubtada khobar, dan jenis-jenis mubtada. Selanjutnya, untuk analisis contoh serta menyusun kalimat, maka silakan perhatikan di video part kedua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.